hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Salam sejahtera untuk semua. Saya ucapkan shalom. Saat ini memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Yusuf Sigalingging sebagai Ketua Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Karena saat ini adalah masa-masa MLS, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang jurusan akuntansi yang ada di sekolah SMK Negeri 6 Talaut. Jurusan akuntansi dan keuangan lembaga merupakan jurusan favorit yang ada di SMK Negeri 6 Talaut. Beberapa kompetensi keahlian yang akan dikuasai oleh siswa adalah pengolahan angka spreadsheet, di mana program atau software untuk memudahkan siswa dalam pengolahan angka. Kemudian siswa akan diajarkan kompetensi untuk menguasai program MYOB atau Make Your Own Business, di mana sistem pencatatan sudah dilakukan secara komputerisasi. Kemudian kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa adalah pencatatan secara manual. Beberapa materi yang ada dalam kompetensi akuntansi yang akan dipelajari yaitu akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan akuntansi manufaktur, dan akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk adik-adik siswa baru tentang akuntansi secara sederhana. Akuntansi adalah pertanggungjawaban apa yang kita punya atau apa yang perusahaan punya, dan dari mana kita mendapatkannya, dari mana perusahaan mendapatkannya. Ingat kembali lagi, akuntansi itu adalah pertanggungjawaban apa yang kita punya dan dari mana kita mendapatkannya. Sebagai contoh, kita akan membuat contoh sederhana. Nah, di sini ada contoh yang kita punya. Yang pertama adalah uang kas. Nah, uang kas atau bisa juga dibilang uang tunai. Uang tunai ini sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini adalah milik perusahaan. Yang kedua adalah perlengkapan dengan total nilai 10 juta rupiah. Nah, perlengkapan ini berasal dari pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah mobil. Mobil ini bernilai 200 juta rupiah, dan mobil yang bernilai 200 juta ini berasal dari 50 juta pemilik perusahaan dan uang utang ke dealer sebesar 150 juta, sehingga ketika ditotalkan dia 150 tambah 50, maka total nilai mobilnya adalah 200 juta. Berikutnya yang dipunya perusahaan adalah gedung. Gedung ini bernilai 300 juta rupiah dengan uang atau dananya dari mana? Atau dari perusahaan. Setelah kita lihat asal-usul harta tersebut, sekarang kita buat dalam bentuk neraca. Yang pertama adalah di sebelah kanan adalah harta, yang di sebelah kiri adalah utang dan modal. Nah, di sebelah kanan tadi ada harta. Harta yang pertama adalah uang tunai sebesar 100 juta, perlengkapan sebesar 10 juta,
mobil sebesar 200 juta, gedung sebesar 300 juta. Ketika ditotalkan harta, maka jumlah harta sebesar 610 juta rupiah. Sekarang kita pindah ke bagian sebelah kanan, di mana di sebelah kanan itu ada utang dan modal. Utang yang ada dalam perusahaan tadi adalah sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan modal pemilik perusahaan itu sebesar 460 juta rupiah. Sehingga ketika ditotalkan utang dan modal, maka jumlahnya adalah 610 juta rupiah. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya harta yang berjumlah 610 juta rupiah dapat dipertanggungjawabkan, yaitu harta 610 juta itu berasal dari utang ke Dailor Budi sebesar 150 juta ditambah modal sendiri sebesar 460 juta rupiah. Begitulah akuntansi secara sederhana, yaitu pertanggungjawaban dari mana harta atau apa yang kita punya itu dari mana berasal, apakah dari milik kita sendiri atau berasal dari utang. Demikian penjelasan tentang pengertian akuntansi secara sederhana. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya. Demikian perkenalan jurusan akuntansi yang ada di SMK Negeri 6 Talaut. Tetap semangat, bangga sebagai anak akuntansi. Sayo. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semua.